Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagian isi laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Jadi, sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa laporan KKN IKDR itu ada dua bentuk, laporan pelaksanaan dan pengabdian. Nah, bagaimana sistematika laporan tersebut? Di video yang lain sudah kita bahas sistematika laporan pelaksanaan KKN IKDR yang saya bagi menjadi 3 video, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Begitu juga dengan laporan pengabdian. Videonya juga saya bagi menjadi 3, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Kali ini adalah bagian isi laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Ada bedanya nggak sih? Ya, mari kita bandingkan. Ya, untuk yang laporan bagian isi dari laporan pelaksanaan bisa dibuka di video tentang itu ya. Kemudian untuk bagian isi laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa terdiri dari tepatnya ada di buku panduan KKN IKDR ya, halaman 23 dan 24. Jadi, bagian isi laporan pengabdian itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Isinya latar belakang dan fokus pengabdian, tujuan dan manfaat pengabdian, kajian pustaka dan teori, serta metode pengabdian. Laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa ini harus disusun oleh mahasiswa karena merupakan bagian dari laporan KKN IKDR. Kemudian bab kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tentunya nanti ada bagian rumusan masalahnya juga. Kemudian bab 3 adalah proses pengabdian. Proses pengabdian ini menjelaskan secara detail, kronologis, proses pengabdian dari mulai penyiapan atau persiapannya, pelaksanaannya, dan kemudian evaluasi untuk pelaksanaan pengabdian tersebut. Kegiatan kolaborasi dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa KKN Posko 190 yang saya lakukan ya, yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangannya, saya kebetulan DPL-nya, ada banyak sekali. Mulai dari kita pembuatan media sosial dalam rangka upaya pencegahan penyebarluasan COVID, ya. Kemudian pembuatan konten media sosialnya, pembuatan poster Instagram untuk Instagram pesan layanan masyarakat tentang COVID bertema Islam. Kemudian pembuatan video YouTube tentang pesan layanan masyarakat tentang COVID ya, bertema Islam tentu saja. Kemudian juga pembuatan poster tentang moderasi beragama, pembuatan video YouTube tentang moderasi beragama juga. Kemudian ada lagi juga penyiaran atau sosialisasi, begitu. Penyiaran tentang materi dakwah inklusif atau penyiaran tentang seminar daring ya, tentang dakwah inklusif disabilitas. Kemudian ada juga tentang sosialisasi jurnalistik atau praktek media massa dalam perspektif jurnalisme Islam. Ada lagi tentang
pembuatan seri teladan protokol COVID gitu ya. Itu jadi ada banyak sebetulnya. Dan itu bisa dieksplor, bisa digali. Itu juga merupakan pengabdian kolaboratif yang dihasilkan dari kita melihat di sekitar kita bahwa masih minim sekali media-media yang menyebarkan informasi dan pesan-pesan tentang pencegahan COVID, khususnya media yang ramah disabilitas ya. Jadi kita juga sediakan di video kami itu juru bahasa isyarat begitu. Kemudian kami juga memproduksi pesan-pesan yang dengan kata-kata yang efektif dan efisien, namun sampai atau tepat pesannya tersebut ke khalayak untuk dibaca, didengar. Baik, bab berikutnya adalah bab 4, hasil pengabdian dan pembahasan. Ini nanti menunjukkan produk-produk kita yang memang juga sudah kita sampaikan ke audiens atau khalayak sasaran kita. Misalnya produk video layanan masyarakat yang tentang sosialisasi penggunaan masker ya di luar, penggunaan masker di luar begitu. Jadi kalau keluar rumah itu kita semuanya wajib pakai masker. Itu juga kita sertakan juru bahasa isyarat ya di situ dengan subtitle teksnya juga yang bisa dilihat oleh mereka yang mungkin memiliki disabilitas yang lain tapi bisa melihat teks ya, bisa membaca teks ya. Itu sudah kita share juga ke grup-grup yang di dalamnya ada penyandang disabilitas ya. Nanti juga bisa dibaca di bab 4 di laporan pengabdian tersebut. Kemudian bab 5 penutup meliputi simpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Tentu saja kegiatan kolaborasi yang berupa sosialisasi media tidak hanya berhenti ketika kegiatan ini selesai ya, tetapi publikasi media itu bisa di-reshare atau bisa di-share ulang, di-share seterusnya tak lekang waktu begitu, sehingga pesan yang ingin kami sampaikan bisa tersampaikan begitu, dan harapannya bisa merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Itu saja penjelasan bagian isi untuk laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Posko 190 semangat ya. Ada banyak data yang harus diolah, disusun menjadi satu laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.